Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku MI Muhammadiyah Tangkisan Pos. Apa kabar pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Pak Wahab pada pembelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang Surah Al-Quraisy. Namun sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita belajar tentang surah Al-Quraisy. Mari kita baca bersama-sama surah Al-Quraisy. Tolong anak-anak untuk ikut membacanya, ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Kita ulangi sekali lagi bunyi dari surah Al-Quraisy. Mohon anak-anakku untuk disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن Arti dari surah Al-Quraisy ayat yang pertama adalah karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Yang ketiga, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah. Yang keempat, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Jadi nanti dimohon untuk anak-anakku dihafalkan arti dari surah Al-Quraisy. Setelah kita mempelajari Al-Quraisy beserta artinya,
Maka kita belajar tentang isi kandungan surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy terdiri dari 4 ayat yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Yang kedua, surah Al-Quraisy merupakan urutan surah yang ke-106 di dalam Al-Quran. Dan surah Al-Quraisy diturunkan sesudah surah Al-Insyirah. Surah Al-Quraisy artinya Bani Quraisy, yaitu suku Quraisy. Surah Al-Quraisy termasuk surah Makkiyah. Ayo, anak-anak, tahu nggak surah Makkiyah itu apa? Itu surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Makkah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Itu yang dinamakan surah Makkiyah. Kandungan surah Al-Quraisy. Yang pertama, menjelaskan tentang kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencaharian pokok berdagang atau berniaga. Yo, anak-anak, kira-kira siapa yang memiliki atau pernah berdagang? Yang kedua, para suku Quraisy mereka berdagang berpindah-pindah. Ketika musim dingin, mereka pergi ke negeri Yaman. Dan sebaliknya, apabila musim panas, mereka berpindah ke negeri Syam, yaitu Yordania, Suriah, Lebanon, dan Palestina. Jadi diingat-ingat, ketika musim dingin, suku Quraisy berdagang ke kota Yaman, sedangkan pada musim panas, orang-orang Quraisy berdagang ke negeri Syam. Yang ketiga, kemudian setelah mereka berniaga, keuntungan berniaga mereka pakai untuk mencukupi keperluan hidup di Mekah. Dan tentu untuk berkhidmat kepada Baitullah. Yang keempat, Allah mengingatkan kepada kaum Quraisy, khususnya umat Islam, untuk selalu beribadah kepada Allah dan bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada mereka dengan cara memanfaatkannya sesuai dengan perintah Allah. Kandungan yang kelima, salah satu nikmat yang diberikan kepada kaum Quraisy adalah makanan dan minuman, serta kehidupan yang aman, nyaman, dan tenteram. Dan suku Quraisy ini adalah suku yang istimewa. Karena apa? Karena suku Quraisy disitulah dilahirkan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah mengangkat nama Quraisy ini di dalam Al-Quran. Oke. Setelah kita mempelajari surah Al-Quraisy, maka dievaluasi adalah penilaian atau tugas. Yang pertama adalah apakah pekerjaan yang dilakukan suku Quraisy? Yang kedua, musim apa yang dilakukan kaum Quraisy untuk pergi ke kota Yaman?
Yang ketiga, apa perintah Allah kepada kaum Quraisy? Dan yang keempat adalah suku Quraisy terletak di kota titik-titik. Itu tugas besok dikumpulkan, ditulis di buku tulis, serta nanti ditambah pembelajaran atau tugas di buku paket Al-Quran Hadis. Nah, demikian pembelajaran Quran Hadis pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Semoga sukses dan jaga kesehatan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.